Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat penobos, sampai jumpa kembali bersama GOB Generation of Breakthrough. Hari ini saya akan bawakan satu tema, beriman di tengah tantangan. Sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Tak hentinya kami naikkan syukur untuk kembali kesempatan yang Tuhan percayakan. Kami menerima kebenaran firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus sendiri wahyukan hikmat pengertian untuk kami tahu apa yang harus kami lakukan di penghujung akhir zaman ini. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sahabat penobos, bacaan kita dari Kejadian 6 ayat 9 sampai dengan 12. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Ya saudara, berbicara tentang kehidupan Nuh, bicara tentang keluarga Nuh yang tidak bercela. Artinya dikatakan di sini, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Ya, jadi pada zaman Nuh itu adalah orang-orang sekelilingnya adalah orang-orang yang rusak dikatakan Tuhan. Mereka bukan orang-orang benar. Tapi Nuh di tengah orang-orang yang tidak benar, Nuh tetap menjadi orang benar. Nah dikatakan Nuh inilah apa yang dilakukan Nuh menjadi teladan bagi istri dan anak-anaknya. Sehingga kita tahu ceritanya bahwa Nuh dan istrinya dan 3 anaknya dan menantunya ia boleh selamat daripada air bah. Nah saudara, kita belajar di sini bagaimana seorang pemimpin yaitu Nuh di dalam keluarga, dan Nuh menampilkan diri sebagai pribadi kepala keluarga yang beriman di tengah tantangan oleh orang-orang sezamannya yang bukan merupakan orang benar. Nah saudara, kita mau belajar pada hari ini apa yang bisa kita pelajari dari imannya Nuh. Yang pertama, dasar iman daripada Nuh adalah bergaul dengan Allah. Inilah saudara yang membuat Nuh menjadi orang yang tidak bercela di tengah angkatan orang-orang yang rusak. Yaitu Nuh adalah orang yang bergaul dengan Allah. Coba kita baca lagi di ayat 9-nya. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ya, itu dia saudara yang membuat Nuh berbeda dengan orang-orang sezamannya adalah karena Nuh dikatakan bergaul dengan Allah. Bahkan dikatakan lebih daripada yang lain. Nah saudara, karakter Allah ada di dalam kehidupan Nuh. Kenapa? Karena Nuh bergaul dengan Allah, maka karakter Allah terimpartasi kepada Nuh. Dan Nuh mengimpartasikan kepada istri dan anak-anaknya. Yaitu mereka menjadi orang benar yang tak bercela di antara orang-orang sezamannya. Nah saudara, tadi kita baca ayat ini menyatakan bahwa faktor penting yang mendasari adalah kerinduan untuk hidup bergaul dengan Allah. Saya percaya Nuh untuk bergaul dengan Allah bukan karena dorongan dari pihak lain, tetapi karena kerinduan maka Nuh bergaul dengan Allah. Nuh datang dan mendekat kepada Tuhan. Saudara, bergaul itu artinya menjalin relasi atau memiliki kerinduan untuk senantiasa dekat dengan Tuhan. Apakah ada di antara saudara yang demikian? Ya, kita hari ini mengambil keputusan seperti Nuh, di mana ujung dari perjalanan Nuh adalah diselamatkan ia dan seluruh isi rumahnya. Bukankah kita juga demikian, mau supaya kita diselamatkan? Kita dan seluruh isi rumah kita boleh memperoleh keselamatan. Dan dimulai dari saudara dan saya. Ayo saudara, kita bergaul dengan Allah. Miliki kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Jangan datang kepada Tuhan dengan paksaan. Ada orang-orang yang berkata, aduh saya nggak maulah dipaksa-paksa untuk datang. Dan
Saudara, saya bilang kok dipaksa, harusnya jangan pernah merasa terpaksa untuk datang sama Tuhan. Nah saudara, inilah yang saudara dan saya harus miliki kalau mau saudara memperoleh keselamatan jiwa saudara, dimulai dan diputuskan untuk saudara hari ini ambil keputusan mendekat kepada Tuhan. Jadi kalau saudara yang hari ini tertanam di gereja lokal, gak perlu disuruh untuk saudara ikut WBI sebagai wanita, ikut PBI sebagai pria, atau mengikuti youth sebagai anak-anak muda, beribadah di hari Minggu. Gak perlu didorong-dorong, dipaksa-paksa, diteleponin, diingetin, diajakin. Gak perlu saudara. Saya belajar bahwa ketika saya tertanam di gereja lokal, saya perhatikan baik-baik pengumuman. Ada acara apa aja di gereja lokal. Dan saya mulai ambil warta dan saya mulai perhatikan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis kegiatan aktivitas apa. Dan ketika saya tahu ada kegiatan, saya segera datang untuk mengikuti ibadah itu. Tanpa harus dipaksa. Dan inilah saudara yang Tuhan mau untuk saudara memiliki kerinduan untuk bergaul dengan Allah. Saya percaya di dalam ibadah saudara sedang bergaul dengan Allah. Kenapa? Karena di dalam ibadah dikatakan 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Dan kehadiran Tuhan membuat kita bisa bergaul dengan Tuhan secara pribadi atau melalui kebersamaan teman rekan kita, melalui kesaksian-kesaksian mereka, kita belajar mengenal Tuhan. Jadi oleh karena itu saudara, latih dirimu ibadah, dikatakan itu berguna dalam segala hal. Karena saya percaya waktu saudara datang ibadah, saudara sedang mencari Tuhan. Dan Tuhan punya janji, carilah aku maka engkau akan hidup. Dan Tuhan berkata, aku datang memberi hidup bukan yang biasa, hidup yang berkelimpahan. Oleh karena itu saudara perlu berjuang dan berjerih payah untuk saudara tetap beribadah dalam ketekunan. Nah inilah saudara, pada masa kini kalau kita melakukan dengan melalui doa, pujian dan penyembahan, maka melalui juga saat teduh dan hal-hal lain membuat kita dekat dengan Tuhan. Jadi kedekatan kita dengan Tuhan melalui ibadah saudara, melalui saat teduh saudara, atau melalui nyanyian pujian saudara, itu saudara semua kita membuat, semua itu akan membuat saudara lebih dekat kepada Tuhan. Kita pelajari kedua, apa yang kita pelajari dari iman Nuh adalah praktek iman, yaitu ketaatan pada Allah. Nuh mengajarkan bahwa iman itu kata kerja saudara. Dan iman adalah sesuatu yang aktif dan ditunjukkan dengan tindakan nyata, yaitu ia menghampiri Tuhan. Dan ketika Tuhan berkata memberi tugas kepada Nuh untuk membangun bahtera, Nuh dikatakan melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Wow saudara, orang hidup bergaul dengan Tuhan, saya percaya Tuhan juga memberi hati yang baru kepada mereka. Dan Tuhan juga memberi roh yang taat kepada mereka. Jadi semuanya memang dimulai dari Tuhan. Ketika saudara memiliki kerinduan untuk datang kepada Tuhan, maka Tuhan bekerja mengubah hati saudara, menaruhkan kerinduan, dan saudara memiliki roh ketaatan. Nah saudara, kita pelajari bahwa Nuh, yaitu ayah Sem, Ham dan Yafet ini, itu menjadi teladan dalam ketaatannya atas perintah yang Tuhan berikan kepadanya. Apa yang diminta Tuhan dilakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Jadi ketika kita bergaul dengan Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kehendak atau perintahnya. Sesudah itu kewajiban kita adalah menurutinya saudara. Seringkali banyak orang tidak mau tanya sama Tuhan. Kenapa? Karena kalau tanya sama Tuhan, dia tahu Tuhan pasti kasih tugas, Tuhan pasti kasih perintah, Tuhan pasti mau kita melakukan ini dan itu yang selalu bertentangan dengan keinginan daging kita. Sehingga banyak orang tidak mau datang sama Tuhan. Tapi hari ini kita memutuskan saudara, mari datanglah kepada Tuhan, miliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Memang Tuhan akan mengutus saudara, tapi percayalah Tuhan tidak mengutus dengan kekuatan kita. Tapi Tuhan mengutus, dia akan memperlengkapi kita dengan kekuatannya. Sehingga kau dapat melakukan banyak perkara besar saudara. Dan kita belajar dari Nuh, waktu diperintahkan untuk membangun bahtera, dia gak berkata, aduh Tuhan besar sekali bahteranya, bagaimana caranya membuat, siapa saja orangnya, kami gak banyak orang yang mendukung. Gak ada ya saudara, kita gak dengar di Alkitab berkata demikian. Tapi Nuh dikatakan taat melakukan apa yang diperintahkan, seperti apa yang diperintahkan Tuhan itu yang dilakukan oleh Nuh. Lalu berikutnya Allah turut bekerja. Bagaimana Tuhan membantu Nuh untuk dapat menyelesaikan pekerjaan pembangunan bahtera. Walaupun begitu sangat lama dia menyelesaikannya, tapi itu bukan menjadi satu hal yang sulit. Nuh hanya perlu taat, berikutnya Allah turut
turut bekerja. Allah yang memberi semangat mereka untuk membuat bahtera. Bahkan ketika Tuhan berkata bawa sepasang binatang untuk masuk ke dalam bahtera, Nuh gak bilang bagaimana saya mencarinya sepasang, bagaimana saya mengetahui semut, mana semut yang laki-laki, mana semut yang wanita, bagaimana saya dapat mengetahui. Yang gak ada komplain saudara. Di Alkitab tidak mencatat Nuh protes, enggak. Tetapi Nuh berkata ya siap. Lalu berikutnya Allah turut bekerja. Saya percaya bukan Nuh, tapi Tuhan yang mengirim harimau sepasang, gajah sepasang untuk datang masuk ke dalam bahtera. Nah saudara, hari ini kita belajar tentang bagaimana ketaatan Nuh di dalam imannya, percayanya kepada Tuhan. Ketika ia melangkah, Tuhan turut bekerja. Begitu juga saudara saya. Mungkin saudara mau datang kepada Tuhan di dalam ibadah, tapi kepala saudara vertigo, ya. Perut saudara mules, terus gimana caranya? Saudara datang, saya mau bilang saudara, engkau hanya perlu melangkah satu langkah ke depan dengan berkata, aku harus datang. Nah ketika saudara berkata demikian, Allah turut bekerja. Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi semangat, dan Tuhan memberi kesembuhan. Amin. Kalau saudara mau melihat mujizat, begitulah saudara harus melangkah dengan iman. Tapi memang untuk satu langkah saudara untuk berkata ya saya harus datang, godaannya banyak sekali saudara. Yang kepala vertigo tambah pusing kelayangan, yang perutnya mules, wah tambah mulesnya. Dan banyak intimidasi yang berkata nanti gimana, pusing, nanti bisa jatuh, nanti bisa pingsan. Tapi saudara saya mau katakan, mari kita berkata datang kepada Tuhan keadaan pasti lebih baik. Tidak mungkin saudara datang kepada Tuhan penyakitmu bertambah parah. Tidak mungkin saudara datang kepada Tuhan keadaanmu tambah buruk. Tidak mungkin saudara. Ketika saya melakukan dengan iman hal demikian, saya selalu berkata yes. Dan saya tidak pernah mau bolos karena alasan sakit atau apapun untuk saya datang di setiap tugas pelayanan atau di dalam setiap ibadah yang saya lakukan saudara. Dan ternyata bisa saudara. Dan saya tidak pernah ada alasan sakit. Tidak ada satu kali pun. Kalau saudara tahu kenal dengan pertama saya, pasti mereka akan bilang Bu Lydia gak datang karena sakit. Dia selalu datang dan dia selalu ada. Dan memang saudara, untuk melangkah perlu iman. Tetapi ketika saya taat berkata, ya saya harus datang. Berikutnya saya selalu melihat Allah turut bekerja. Menolong untuk menyelesaikan setiap rintangan yang ada di depan. Yang sakit saya yakin waktu saya datang sama Tuhan saya terima kesembuhan. Saya percaya apa yang dikatakan di dalam Matius 22 berbicara tentang seorang yang mengadakan pesta dan mengundang para undangannya untuk datang. Dengan berkata kepada hamba-hambanya, katakan kepada para undangan pesta sudah siap. Dan mereka sama-sama dengan banyak alasan berkata maaf tidak bisa datang. Lalu untuk kedua kalinya pemilik pesta berkata kepada hambanya yang lain, pergi lagi bilang bahwa makanan sudah tersedia, kambing domba sudah disembelih, semua sudah tersedia, datang. Begitu. Tapi kembali mereka tidak bisa datang saudara. Ya, hari ini adalah waktunya saudara datang kepada Tuhan dan lihatlah Tuhan sudah sediakan semuanya. Saya percaya dan saya beriman akan hal itu. Kalau saya sakit saya datang, Tuhan sudah menyediakan kesembuhan buat saya. Kalau saya dalam keadaan masalah saya datang, saya tahu Tuhan sudah menyediakan solusi untuk menyelesaikan masalah saya. Ketika saya dalam keadaan begitu banyak tekanan dan himpitan, saya tahu waktu saya datang Tuhan angkat segala tekanan dan himpitan saya. Percayalah saudara, datang kepada Tuhan keadaanmu pasti lebih baik. Datang kepada Tuhan adalah awal Tuhan berpikir dan bertindak untuk memulihkan kehidupanmu. Semuanya dipulihkan. Asal saudara mau datang sama Tuhan, maka pemulihan pasti terjadi. Nah inilah yang saudara perlu imani saudara. Seperti teladan daripada Nuh. Nuh melakukan dengan taat. Walaupun begitu sangat sulit yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Tidak membuat Nuh berkata tidak bisa. Tidak membuat Nuh berkata saya gak mampu. Tapi Nuh berkata siap. Lalu berikutnya ia melihat Allah turut bekerja. Membuat ia bisa menyelesaikan pembangunan bahtera. Dan bahkan bisa membawa binatang-binatang sepasang masuk ke dalam bahtera itu. Nah saudara, itu yang kita pelajari. Bahwa
Nuh memberi teladan kepada istri anak-anaknya, yaitu ketaatan untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, dan ujungnya adalah keselamatan mereka. Yang ketiga kita pelajari dari iman Nuh adalah hasil daripada iman, yaitu diingat dan dikenan Allah. Saudara, kita baca di dalam Kejadian 8 ayat yang ke-1. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ya, Allah mengingat Nuh, saudara. Yang dikatakan di sini, Nuh yang taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, saudara, Nuh mendapat kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Tuhan membuat semua makhluk di bumi itu binasa karena air bah. Tapi Nuh diingat Tuhan. Nuh dan seluruh isi rumahnya, istri, 3 anaknya dan 3 menantunya serta binatang-binatang yang ada di dalam bahtera. Maka Tuhan mengingatnya dan Tuhan menyelamatkan mereka, menghembuskan angin yang membuat air itu surut dan mereka boleh kembali ada di daratan. Nah, saudara, kita melihat bagaimana ketaatan Nuh, bagaimana hasil daripada ketaatan itu memberi keselamatan bagi mereka. Nah, saudara, Tuhan mengingat Nuh di tengah-tengah hukuman air bah yang terjadi pada saat itu, dan Tuhan memelihara keluarga Nuh ini dari kebinasaan. Jadi saudara, Tuhan juga berkenan atas tindakan Nuh karena apa? Nuh mengutamakan mezbah persembahan bagi Tuhan. Waktu ia sampai mendarat, saudara, di tanah, di daratan, lalu berikutnya dikatakan Nuh membawa kurban persembahan, mendirikan mezbah bagi Tuhan. Halo saudara, demikian juga hendaknya saudara dan saya. Ketika kau datang kepada Tuhan di tengah kesulitanmu, di tengah sakitmu, di tengah masalahmu, dan Tuhan menyembuhkanmu, memulihkan engkau, ingat yang pertama adalah dirikan mezbah. Naikkan ucapan syukur kepada Tuhan seperti apa yang Nuh lakukan. Nah, apa yang Nuh lakukan ini menjadi suatu yang harum di hadapan Tuhan. Nah, inilah yang Tuhan mau untuk kita lakukan, belajar dari keteladanan Nuh. Dikatakan Nuh bergaul dengan Allah. Yang kedua, Nuh dikatakan taat kepada Allah. Yang ketiga, hasilnya adalah diingat dan dikenan Allah, yang pasti diselamatkan jiwanya. Begitu juga saudara, teladan ini yang kita sedang lakukan hari-hari ini. Ingat, waktu sudah sangat singkat. Waktu terdekat dengan kita hari ini adalah rapture, pengangkatan orang percaya. Dan ingat, pengangkatan adalah jalur undangan khusus Tuhan buat kita umatnya. Nah saudara, untuk bisa masuk jalur undangan tentunya bukan hanya menjadi murid yang biasa, tapi kau harus jadi murid yang excellent. Waktu ini masih ada kesempatan, masih terbuka, masih ada Roh Kudus yang akan memberi kemampuan dan kekuatan untuk saudara bisa menjadi murid yang excellent. Murid yang excellent adalah murid yang gak pernah bolos. Murid yang excellent adalah murid yang selalu siap menghadapi proses apapun dengan penuh ucapan syukur. Murid yang excellent adalah murid yang rajin mendengar untuk belajar dan rajin mempraktekkan di setiap kesempatan. Mari saudara, jadilah bukan murid biasa tapi murid yang excellent. Dan hari ini saudara, kalau kau mau, Tuhan akan turut bekerja. Roh Kudus akan mengingatkan, Roh Kudus memberi kekuatan, dan Roh Kudus memampukan engkau untuk melakukan setiap kebenaran demi kebenarannya. Hidup bersama Tuhan sebetulnya tidak sulit asal kau mau taat. Yang paling sulit bagi Nuh adalah untuk taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan yang sangat besar itu, yaitu membangun bahtera yang besar dengan membangunnya di atas sebuah bukit, saudara. Bukan hal yang mudah. Kalau melihat kesulitannya, pasti Nuh berkata, gak bisa, gak mungkin, harus bawa kayu yang banyak, gimana ngangkat ke bukitnya. Ya saudara, kalau mau alasan, banyak alasan Nuh untuk menolak apa yang diperintahkan Tuhan. Tapi Nuh tidak menolak dulu. Nuh berkata ya, berikutnya dia melihat Tuhan memberi kekuatan dan semangat buat dia. Dan Tuhan memberi kemampuan untuk dia menyelesaikan pembangunan bahtera yang sangat besar itu. Jadi begitu juga dengan saudara hari ini dan saya. Mari saudara kita belajar. Yang pertama, kau harus miliki keintiman dengan Tuhan. Bagaimana keintiman dengan Tuhan kau bisa peroleh? Yaitu datang di dalam ibadah. Baik dalam persekutuan doa, di doa pagi maupun di dalam mezbah pribadi saudara.
Mari saudara datang mendekatlah kepada Tuhan. Semakin kau banyak mendekat, semakin kau intim sama Tuhan, semakin kau memperoleh impartasi karakter Kristus dalam hidupmu. Itu yang akan mengubah hidup saudara. Dan ketika hidup saudara diubahkan, Tuhan yang akan memampukan engkau tuh taat melakukan apa yang jadi perintah Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan roh yang taat kepada saudara. Dan seperti apa yang Nuh alami dan lakukan, maka berikutnya Nuh diselamatkan. Hari ini saya percaya semua kita mau selamat, semua kita mau masuk surga. Tapi ingat, masuk surga nggak gratis. Saudara harus bayar harganya untuk kau bisa masuk surga. Keselamatan gratis, yes. Saudara terima Yesus, saudara dibaptis, dan saudara meninggal, langsung saudara diselamatkan. Masalahnya saudara dan saya masih hidup. Maka Tuhan berkata, kerjakan keselamatan yang Tuhan kasih gratis itu harus dengan takut dan gentar akan Tuhan. Tuhan mau saudara kerja. Hidupi setiap kebenaran yang kau dengar, yang kau dapat dari bacaan firman, dari khotbah hamba-hamba Tuhan. Mari saudara belajar menghidupinya. Saya belajar menggarisbawahi dan mencatat hal-hal penting yang saya harus lakukan, di mana hal penting itu mengandung janji, yaitu keselamatan jiwa. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu, kata firman dalam Matius 6 ayat 33. Dan saya menggarisbawahi, saya harus cari Tuhan terlebih dahulu dan kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan. Saya coba belajar melakukannya saudara. Prioritaskan Tuhan. Ketika engkau memprioritaskan Tuhan, maka berikutnya engkau akan lihat hasil yang sangat amat memuaskan. Bahkan kau sangat amat kagum kepada Tuhan. Karena kau akan berjalan dalam kemustahilan. Hal yang tidak mungkin menjadi mungkin kau melihat di depan matamu ketika engkau memprioritaskan Tuhan. Perhatikan prioritas saudara. Saya mengikuti Beyond Sukses dan saya sangat diberkati dengan Bapak Pendeta George Maxwell dengan firman yang dikatakan tentang prioritas dalam pertemuan yang ketiga. Bicara tentang prioritas 20%, kerja bijak menghasilkan 80% hasil yang memuaskan. Daripada 80% bekerja keras, hasilnya adalah 20% saudara. Saya sangat diberkati dengan satu ilustrasi berbicara tentang dua orang tukang kayu. Dua orang tukang kayu yang sama-sama sedang menebang pohon untuk mendapatkan kayunya. Yang satu di sisi sini, satu di sisi lain. Dan mereka sama-sama menebang. Ketika tukang kayu yang pertama menebang dengan sangat giat. Lalu satu saat dia mendengar bahwa kok sepi di sebelah. Wah, dia tambah semangat. Oh, lagi istirahat kali. Maka dia bekerja lebih keras lagi supaya mendapat lebih banyak daripada tukang kayu yang di sebelah. Lalu terdengar lagi yang di sebelah bekerja, tapi gak berapa lama berhenti lagi saudara. Ketika dia berhenti, dia gak istirahat, dia justru bekerja lebih keras lagi. Sampai titik sore hari sudah selesai semuanya. Dengan bangganya tukang kayu pertama memperlihatkan hasil tebangan dari kayunya itu. Dan yang pihak kedua berkata, luar biasa, lihat hasil saya. Ternyata yang dihasilkan tukang kayu yang kedua yang tadi dikira istirahat saudara, ternyata hasilnya 2 kali lipat lebih banyak. Ternyata waktu diam itu bukan dia istirahat, tapi dia sedang mengasah mata pisaunya. Sehingga ia menebang bisa dengan hasil lebih banyak. Nah saudara, kita lihat di sini ternyata bekerja keras belum tentu menghasilkan maksimal. Tapi bekerja cerdas itu akan menghasilkan hasil yang maksimal. Bekerja bijak berbicara tentang prioritas. Apa yang kau prioritaskan hari ini? Nah, saya percaya satu slogan yang saya bagikan buat saudara. Prioritaskan Tuhan, semuanya beres. Nah, itu saudara. Saya melihat banyak kali saya mengalami hal demikian. Ketika saya memprioritaskan Tuhan yang sebetulnya gak mungkin dikala saya harus mengerjakan begitu banyak hal. Saya memberi waktu untuk duduk diam di menara doa online BPP yang saya sudah komit untuk melakukannya. Padahal itu adalah waktu yang sangat sibuk untuk saya mengerjakan apa yang harus saya kerjakan. Tapi saya bilang saya harus prioritaskan. Justru ketika saya memprioritaskan, saya melihat banyak keajaiban. Hal yang tidak mungkin menjadi mungkin untuk saya bisa mengerjakannya. Halo saudara, perhatikan prioritasmu hari ini. Apa yang menjadi prioritasmu? Apakah kau menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama hidupmu, atau masih ada prioritas-prioritas lain sehingga kau tidak bisa datang memenuhi ibadahmu karena anak,
karena cucu, karena urusan kesibukan, urusan rumah tangga dan banyak hal lainnya yang mungkin itu menjadi prioritas buat hidupmu. Hari ini kita berubah, saudara. Hari ini ambil keputusan, jadikan Tuhan sebagai prioritas utama hidupmu. Dan lihatlah, Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar, Dia akan memberi kekuatan dan kemampuan untuk kau menyelesaikan setiap rintangan, tantangan, kesulitan yang ada di depanmu. Dia sanggup untuk melakukannya. Jadi yang diperlukan adalah hari ini, jangan salah ambil keputusan. Bukan karena hasil usahamu engkau akan peroleh kekayaan. Firman Tuhan berkata bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak menambahinya. Bukan karena hasil kerja kerasmu dan usahamu. Tapi karena Tuhan maka kau diberkati. Saudara, belajar percayakan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan tanggung-tanggung, saudara. Maka Tuhan berkata kalau mau panas-panas. Kalau mau dingin-dingin. Jangan suam-suam. Maka Tuhan muntahkan, saudara. Kenapa? Enak melihat orang yang demikian. Sebentar haleluya dengan semangat. Sebentar saudara sedang marah, kecewa, sakit hati. Halo, kedewasaan rohani saudara tidak dilihat daripada pelayananmu, jabatanmu, dan karunia-karunia menyertaimu. Tidak. Tapi engkau akan disebut seorang dewasa di dalam rohanimu ketika engkau bisa punya respon-respon seperti apa kata kitab suci. Engkau akan selalu bisa mengucap syukur dalam segala hal di berbagai kondisimu. Engkau masih bisa berkata puji Tuhan di tengah kesulitan yang ada di depan. Itulah orang yang dewasa. Itulah orang yang dewasa. Jadi bukan karena hebatnya pelayananmu, hebatnya karuniamu, tidak. Tapi ketika engkau punya respon yang tepat seperti kata kitab suci, itulah yang disebut dewasa di dalam iman. Mari saudara bertumbuh dan beranjaklah menuju ke kedewasaan iman kita. Karena saudara dan saya adalah mempelai Kristus. Mempelai yang harus dewasa, mempelai yang harus sepadan. Maka Tuhan berkata bahwa engkau harus kedapatan tak bercacat dan tak bercela. Tiada bernoda. Kalau saudara pelajari dalam Filipi 2 ayat ke-14. Supaya engkau cemerlang seperti bintang di dunia. Tidak beraib, tidak bernoda. Yang harus kau lakukan adalah yang pertama, jangan bersungut-sungut. Jangan berbantah-bantah, saudara. Dan yang ketiga, saudara, yang harus saudara lakukan adalah jangan saling mempersalahkan dan jangan banyak alasan. Jadi 4 hal ini belajarlah saudara untuk kau hidup semakin disempurnakan. Engkau harus tekun pertama. Kenapa? Karena ketekunanlah yang akan menghasilkan buah sempurna utuh tidak kekurangan suatu apapun. Dan ketika engkau tekun maka percayalah engkau akan dibentuk sedemikian rupa sampai kau menjadi pribadi yang tidak bersungut-sungut. Dalam segala hal kau akan mengucap syukur. Dan ketaatan yang penuh yaitu dengan yang dikatakan tidak berbantah-bantah. Jadi ketaatan untuk tidak berbantah-bantah. Apapun yang diperintahkan oleh baik kepala bidang saudara dalam gereja lokal maupun gembala saudara katakan, mari saudara katakan, ya siap, oke, dukung. Ya saudara, inilah yang Tuhan mau, kesetiaan kita. Wahyu 17 ayat 14 dikatakan, mereka yang akan menang bersama Yesus adalah murid-murid yang terpanggil, terpilih dan setia. Mari tetap setia di tempat di mana kau berada. Waktu tinggal sedikit waktu lagi. Maka setelah kau melakukan kehendak Allah, maka kau akan memperoleh upah yang besar. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Saya akan berdoa buat saudara. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami belajar daripada Nuh bagaimana ia memiliki hubungan atau bergaul dengan intim dengan Tuhan. Sehingga ia mampu melakukan dengan ketaatan apapun yang menjadi perintah Tuhan. Dan hasilnya adalah keselamatan ia dan beserta seluruh isi rumahnya dari air bah. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Hormat kemuliaan kami kembalikan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang memberi kekuatan kemampuan juga kepada kami untuk meneladani teladan Nuh dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sahabat penerobos, biarlah program ini menjadi program yang saudara nantikan. Latih diri saudara menjadi para penerobos. Dan saya tetap mengundang sahabat penerobos untuk bergabung bersama kami dalam komunitas pemuritan GOB. Silakan catat nomor di bawah ini dan katakan saya rindu bergabung. Saya akan berikan kepada saudara link Zoom untuk kita sama-sama belajar sampai kita disempurnakan dalam ketekunan. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.